Belakangan ini, data security tengah menjadi buah bibir masyarakat akibat munculnya sosok Bjorka dengan aksi pencurian data yang membuat panik para pengguna jaringan. Selain menyinggung soal lemahnya keamanan siber Indonesia, isu ini juga merambah sampai dunia bisnis dan ekonomi. Laporan Verizon mencatat adanya kasus kebocoran data yang dialami perusahaan besar, usaha kecil, dan menengah. Menurut laporan tersebut, sektor keuangan yang paling banyak menjadi korban kejahatan terorganisir dengan motif ekonomi melalui tindakan phishing. Kasus kebocoran data ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di dunia. Menurut data National Cyber Security Index, keamanan siber Indonesia berada di peringkat ke-6 Asia Tenggara. Sedangkan secara global, menduduki peringkat ke-83 dari 160 negara. Penilaian ini berdasarkan sejumlah indikator, seperti aturan hukum negara, dan kerja sama pemerintah terkait keamanan siber. Negara yang tercatat memiliki keamanan siber terbaik se-Asia Tenggara adalah Malaysia, dengan skor 79,22 dan berada di peringkat ke-18 global. Berdasarkan laporan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, ada 5.579 serangan phishing yang terjadi di Indonesia sepanjang kuartal 2 tahun 2022. Tidak hanya di Indonesia, berikut ini beberapa kasus kebocoran data terbesar yang pernah terjadi. Yang pertama ada kasus kebocoran data Yahoo pada Agustus 2013. Berdasarkan laporan CSO Online, ini merupakan kasus terbesar. Yahoo menyebutkan, sekitar 3 miliar akun pada layanan mereka bocor. Peretas mengakses informasi akun seperti pertanyaan dan jawaban keamanan serta kata sandi teks biasa. Kasus kebocoran data terbesar berikutnya adalah Alibaba, yang terjadi pada November 2019. Dalam hal ini, 1,1 miliar akun pengguna terdampak. Selanjutnya, LinkedIn dilaporkan memiliki 700 juta akun penggunanya dicuri dan dijual ke dark web pada Juni 2021. Dilansir dari Kaspersky, perusahaan biasanya mempekerjakan peretas topi putih untuk menguji sistem informasi mereka. Para peretas topi putih melakukan pemindaian mendalam pada sistem jaringan perusahaan. Mereka menggunakan metode-metode yang kemungkinan akan digunakan peretas jahat, dan mencoba mengelabui pegawai di perusahaan tersebut untuk mengklik tautan yang mengarah ke malware. Melihat beberapa perkara yang disebutkan tadi, apakah keamanan data perusahaan penting bagi Anda? Cari celah kebocoran teknologi yang Anda gunakan, sebelum peretas menemukan kebocoran dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Jika ingin mengetahui apa saja kerugian yang didapat dari kebocoran data, silahkan tonton video kami sebelumnya. Untuk meminimalisir ancaman keamanan data perusahaan Anda, silahkan kunjungi indoinfo.co.id. Layanan kami akan membantu Anda dalam mempelajari, menguji, dan mendeteksi serangan siber yang mungkin dapat terjadi.